Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a fil kuhan wa nahwihim. Setelah menjelaskan tentang sihir dan jenis-jenis sihir, ini masih berkaitan tentang hal tersebut. Dari sisi jelas ya, Tuhan atau kahin, jamak dari kahin ini ada hubungannya dengan sihir dari sisi pengetahuan dari perkara gaib. Nah, sudah disebutkan ya, bahwa sihir itu tidak terlepas dari dua, hubungannya dengan syaitan, istikhdam li syaitan, dan kedua adanya iddia bil ilmi gaib. Dan kuhan ini ya itu dari hal yang berkaitan ya hal tersebut, dan ini dibahas sebelum pembahasan tentang nushrah. Pembahasan tentang apa nushrah, yaitu halus sihir bisihir, halus sihir bisihir, menghilangkan sihir dengan sihir. Karena dibahas sebelum hal tersebut, karena keadaan orang kalau dia terkena sihir itu kemana? Kemana? Hah? Ke dukun, ya kan? Supaya tahu siapa yang sihir dia ini, apa yang kena dia ini. Coba lihat. Maka sebelum kita membahas, ini tertibnya musannif, sebelum membahas tentang nushrah, dia beritahu hukumnya mendatangi apa? Kahin. Mendatangi kahin. Itu belum membahas tentang apakah boleh menghalalkan sihir dengan sihir, baru mendatanginya ini. Karena orang kalau kena sihir, orang yang tidak agamanya lemah, imannya apa semua, itu kalau dia terkena sihir kadang langsung kemana? Ke dukun, supaya dia tahu siapa yang sihir dia ini, apa penyakit sihirnya, kenapa begini. Iya, oleh karena itu beliau menjelaskan bagaimana hukum tentang kuhan ini. Hukum kuhannya sendiri itu diambil dari pendalilan ayat, walaupun tidak dijelaskan di sini ya. Kemudian hukum mendatanginya, dan ini menjadi fokus utama, hukum mendatanginya. Qala rahimahullah babu ma jaa'a fil kuhan wa nahwihim. Kuhan akan datang nanti. Apa itu kuhan? Jamak dari kahin. Iya, wa nahwihim, dan semisal dengannya, yang hubungannya dari apa yang dia ada pengakuan terhadap ilmu gaib, dan adanya bentuk isti'anah terhadap syaitan, seperti al-arraf. Iya, akan datang nanti apa itu arraf, ar-rummal, wal munajjim. Iya, al-munajjim. Ini semua dari perkara-perkara yang di dalamnya ada pengetahuan terhadap ilmu gaib, semisal dengan kuhan. Jadi tidak khusus pada kuhan, kahin, tapi apa yang terkandung padanya makna dari kahin, seperti pengakuan terhadap ilmu gaib, dan ada isti'anah terhadap syaitan. Qala rahimahullahu ta'ala, itu hubungannya ya. Adapun hubungannya tauhid, itu jelas ya. Tauhid itu adalah seorang mengakui, tidak ada yang mengakui kecuali apa perkara kecuali Allah SWT, tidak ada yang mengetahui. Iya, berarti kalau orang yang mengaku tahu, berarti dia telah bertentangan dengan tauhidnya. Dan yang kedua, orang yang mengakui, membenarkan seorang punya pengetahuan perkara gaib, maka ini juga akan mengurangi apa? Dari kesempurnaan tauhid. Paham hubungannya? Iya kan? Iya. Oleh karena itu akan datang nanti dari hal-hal yang menafikan tauhid di sini. Kamalnya atau asalnya dari orang yang mendatangi kahin. Belum kahinnya lebih parah. Ini hukum mendatangi saja sudah ancaman dari Allah SWT sudah luar biasa. Qala rawahu Muslimun fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, arraf itu ditarif oleh Al-Baghawi sendiri, akan datang nanti, itu yang mengaku mengetahui
perkara-perkara tapi dengan muqaddimah. Perkara-perkara gaib tapi dengan muqaddimah yang dia berdalilkan dengannya untuk hal mengetahui hal yang hilang seperti sesuatu yang dicuri, atau hewan-hewan tunggangan yang tidak kembali dari tempat dia cari makan. Misalnya seorang mengembala ini kemudian hilang, tidak dicuri tapi hilang, nah itu di mana? Arraf itu dia tahu di mana dengan muqaddimahnya. Muqaddimahnya ada mantra, baca apanya. Atau perkara yang hilang, misalnya dicuri motor, datang bisa kita tahu di mana motorku, ada yang curi. Yang bedakan dia dengan al-qaif itu beda. Ada al-qaif namanya, sama juga, dia tahu dari perkara-perkara yang hilang, tapi dia berdasarkan dengan khibrah, pengalamannya. Misalnya ada hewan hilang, di mana hewannya, di sini. Dia bisa lihat ini jejak kakinya, dia tahu kemana biasanya, sini. Dia punya pengalaman, dia bisa tahu. Ini bukan apa? Bukan dari arraf. Arraf itu kalau dia mengalami perkara gaib, dengan muqaddimah yang di luar dari kebiasaan, bukan kebiasaan dari manusia. Yang dengannya dia tahu perkara gaib itu, barang yang dicuri atau barang yang hilang dan selainnya. Man ata arrafan, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi arraf, fasa'alahu an say, dan dia tanya tentang sesuatu, fasaddaqahu. Ini fasaddaqahu itu tidak ada dalam riwayat Muslim. Karena ini riwayat Muslim ya. Yang ada dalam riwayat Ahmad dan hadisnya sahih. Wallahu alam kenapa disandarkan kepada Imam Muslim? Mungkin karena supaya bentuk penegasan. Bahwasanya ada pendukungnya. Ada pendukungnya dari riwayat lain. Bahwasanya siapa yang mendatangi arraf fasa'alahu fasaddaqahu, kata Nabi SAW, lam tuqbal lahu salatan 40 yawman. Salatun 40 yawman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Artinya di sini penafian nafi as-sawab. Karena penafian banyak ya. Nafil wujud, nafil sihah, nafil qabul, nafil sawab. Nafil kamal, ada banyak penafian. Kalau dikatakan la imana li abidin sanaman, tidak ada keimanan untuk orang yang menyembah patung. Ini nafi apa? Nafil wujud. Tidak ada keimanannya orang menyembah patung. Kalau dikatakan la salata liman lam yatawadda, tidak salat orang yang berwudu. Ini nafi apa? Nafi sihah. Ada salatnya, antum lihat salat dia, salat. Tapi kalau dia tidak wudu, nafi sihah namanya. Ada nafil qabul, nafil sawab. Ini dia. Diterima, maksudnya sahih kalau dia salat dengan wudu, kiblat, dengan rukun-rukunnya, tapi dinafikan apanya? Ya diterima di sini apa? Ya diterima salatnya, tidak ada pahala untuknya. Ada nafil kamal. Kata Nabi SAW, la salata di hadratit ta'am wa ma huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak salat untuk orang yang hadir makanan untuknya dan orang menahan dua jelek. Kalau dia salat, salatnya sahih dan dia dapat pahala, tapi dikurangi karena dia sibuk dengan yang lain. Mungkin dia salat sedikit terpikir makanannya, atau dia tidak khusyuk karena menahan ada yang mau keluar dan selainnya. Itu namanya penafian. Di sini penafian nafil qabul wa nafis atau nafis sawab. Jadi kalau dia sholat 40 hari itu tidak diterima, namun sholatnya itu dianggap, artinya tidak ada lagi dhimmahnya. Kalau selesai 40 hari tidak harus diulang, lepas dhimmahnya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang dia buat. Ini ancaman. Jadi siapa yang mendatangi arraf kemudian dia bertanya, kemudian dibenarkan, ini nama riwayat Ahmad, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, tidak diterima. Ini ancaman. Kalau saja yang datang itu tidak diterima salatnya, perhatikan pertanyaannya,
Orang yang berbuat bagaimana? Hah? Lebih lagi. Perhatikan. Jadi ini ancaman orang yang mendatangi kuhan, arrafan, rumal dan selainnya. Iya, dari orang yang mengetahui perkara gaib, kalau dia datangi ancamannya ini. Iya. Jadi kalau riwayat Muslim itu adalah fasaddaku. Dia tak datangi, dia tanya walaupun dia tidak benarkan. Maka diterima salatnya. Diterima salatnya. Ini ancaman. Kalau orang datang saja begini ancamannya, lalu bagaimana lagi orang yang berbuat kahana itu? Iya, itu lebih lagi daripada hal tersebut. Dan keluar dari dua hal. Iya, dia ada ikhtilaf dengan syaitan dan ada apa? Bentuk pengakuan terhadap ilmu gaib. Dan ini hal-hal yang semua menafikan tauhid. Jadi paham penilaiannya ya. Qala rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Daud. Kalau ini jelas siapa yang mendatangi kahinan. Nah ini sesuai dengan bab. Kahinan yaitu orang yang mengetahui perkara-perkara gaib pada waktu yang akan datang. Si fulan nanti 2025 tujuh anaknya, si fulan nanti tahun begini mati, si fulan nanti tahun begini lahir anaknya, begitu. Perkara-perkara gaib dia tahu. Iya, ini kahinan. Fasaddaqahu, dan dia benarkan ucapannya. Iya, bima yaqul, dari apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini ancamannya. Maka dia telah kafir dari apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Iya. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah SWT. Jadi kalau dia datang kepada kahin kemudian dia benarkan, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah SWT. Jadi kalau dia benarkan ada yang mengetahui, maka dia telah kufur Al-Quran, menyelisihi dari Al-Quran. Ini ancamannya. Kalau saja orang datang kufur, pertanyaannya, bagaimana orang yang berbuat? Nah, ini. Jadi di sini sebenarnya membahas tentang orang yang mendatangi, bagaimana? Iya, diambil dari sini juga apa? Hukum orang yang melakukannya. Ya, ini saya bilang tadi, sebelum dibahas tentang nusyra, dibahas dulu ini. Karena banyak-banyak orang kalau dikena sihir, itu kemana? Dukun. Nah ini ancamannya orang datang ke dukun. Hati-hati. Iya, hati-hati. Qala walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima ala Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Iya, ini sama dengan tadi. Cuma di sini ada syak. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu. Ini sama dengan dua riwayat di atas. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini sama dengan tadi. Qala wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mithlah. Mauqufan. Mauquf tapi lahu hukmur rafa'. Karena perkara seperti ini tentang wa'id, ancaman neraka, surga, perkara-perkara gaib, thawab, ajar, itu kalau diucapkan oleh sahabat dan sahih sampai sahabat, maka itu dihukumi hukum rafa'. Kenapa? Karena perkara seperti ini itu tidak diambil dari mana? Dari akal. Pasti dia ambil dari Nabi SAW. Cuma dia menyandarkan kepada Nabi. Seperti Ibn Abbas, kata beliau, Al-Kursi maudi' qadamai Rabbi. Qadamai Rabbi, yaitu tempat kedua kaki Allah. Bisa dengan akal begini? Ijtihadiyah? Tidak ada. Tapi sahih sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari juga mengatakan ini hukumnya mauquf tapi lahu hukmu rafa'. Ini sudah kalau belajar setelah hadis, iya, paham. Baik, sekarang ancamannya. Jadi orang mendatanginya, kemudian dia bertanya, dia benarkan, maka dia di sini katakan kufur. Di atas dikatakan lam tuqbalahu salatu 40 yawman. Maka diperselisihkanlah kekufuran apa di sini? Kekufuran apa di sini? Apakah kufurnya kufur akbar atau kufur asghar? Ya. Perhatikan.
kufur akbar atau kufur asghar? Sebagian mengatakan kufur asghar. Kenapa? Berdalilkan dengan hadis. Kata Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Dalam riwayat Ahmad, fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Pertanyaannya, kalau kafir, kenapa diikoid dengan tidak diterima salatnya 40 hari saja? Menunjukkan bahwasanya dia kafir apa? Duna kafir, di bawah kafir. Ada orang kafir diterima salatnya? Iya, tidak ada. Walaupun dia sholat, tidak akan diterima. Iya. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi. Tidak ada yang menghalangi diterima sedekahnya kecuali karena mereka kufur. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima kecuali apa? Karena kekufurannya. Sekarang kalau dia kufur, kenapa di sini ada diikat dengan 40 hari saja? Artinya kalau setelah 40 diterima, berarti ada orang kafir diterima ibadahnya? Tidak ada. Iya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan kufur. Nas dengan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Iya. Namun sebagiannya menjelaskan bahwasanya siapa yang mendatanginya, kemudian dia bertanya dan membenarkan pembenarannya, ini adalah dia meyakini bahwasanya si fulan ini kahin, arraf, munajjim dan selainnya, itu dia punya pengetahuan terhadap perkara gaib dan dia tahu, dia yakini bahwasanya fulan ini ada hubungannya dengan syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan, maka dia telah kufur. Kenapa? Karena dia bersyirikat pada apa yang menjadikan si kahin ini kufur. Keyakinannya, dia tahu, dia ridho, ya, maka dia pun kufur. Dia kufur. Ini kalau seperti ini, maka dia menjadi kufur akbar karena keyakinannya dia, i'tiqadnya dia. Iya. Kalaupun selainnya, maka dia masuk dalam kufur asghar. Kufur asghar di sini ancaman. Dia bertanya, dibenarkan. Pembenarannya tanpa ada keyakinan. Iya. Tidak ada, dia meyakini bahwa tidak ada yang tahu perkara itu kecuali Allah. Tapi dia datang saja, ditanya, benar atau tidak ya? Tes. Iya. Ini masuk dalam ancaman. Masuk dalam ancaman. Tapi kalau dia datang untuk membatilkan, maka ini apa? Masyru'. Dia datang untuk membatilkan pengakuannya ini, memutus hujahnya. Iya, maka ini masyru' karena bagian dari apa? Nahi anil munkar. Nahi anil munkar. Qala rahimahullah ta'ala an Imran bin Husain marfu'an, dari Imran bin Husain secara marfu', laisa minna, ini ancaman, bukan dari kami. Ini menunjukkan dosa besar. Dosa besar, man tatayyara au tutayyara lah. Tatayyara itu orang yang berbuat tatayyur. Ini ancaman, berarti tayyur itu dosa besar. Au tutayyara lah, atau orang yang meminta ditatayyurkan. Misalnya fulan, coba antum terbangkan burungnya antum, atau coba antum bagaimana, lihat. Misalnya antum hitung coba jarinya antum, kalau di akhir pergi, saya pergi, meminta untuk ditatayyurkan. Makanya juga bukan apa? Bukan dari bagian Nabi SAW, kata Nabi, laisa minna. Dia bertatayyur atau minta, maka ini sama-sama ancamannya. Qala au takahhana au tukuhinalah. Ini syahidnya. Orang yang berkahin melakukan kahana atau orang meminta. Ini orang datang meminta untuk ditolong, lihat coba di mana motorku dicuri, coba lihat siapa yang curi. Iya. Begitu dia. Jadi dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Bagian bukan dari Nabi SAW. Au sahara au suhirolah, minta sihir, berbuat sihir atau minta untuk bersihir, misalnya sihirkan si fulan dan selainnya. Ini semua ancaman semua. Wa man ata kahinan, dan siapa yang mendatangi kahinan, fasaddaqahu, dukun, kemudian dibenarkan bima yaqul, apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bazzar bi isnadin jayyidin wa rawat Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan min hadits Ibn Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhiri, tanpa ucapan wa man ata. Jadi dia cuma laisa minna man tatayyara atau tutyiralah atau takahana atau tukuhinalah atau sahara atau suhiralah, sampai di sini. Ini semua sahih. Bentuk ancaman. Jadi syahidnya di mana? Ucapan laisa minna, menunjukkan kahana itu dari hal yang haram. Datang atau minta orang yang berbuatnya haram,
iya, berbuat kahana haram atau minta untuk kahana juga haram, karena Nabi SAW berlepas diri darinya. Qala rahimahullah, qala al-Baghawi, al-Arraf, sekarang tafsirannya saja. Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifata al-umuri bi muqaddimatin yustadallu biha ala al-masruki wa makani ad-dallati wa nahwi dhalik. Perhatikan, Arraf itu orang yang mengaku mengetahui perkara gaib di sini. Tapi bi muqaddimat yang mengantarkan dia kepada hal tersebut di luar ada manusia. Kalau ada manusia karena belajar, ya mungkin dicakup, tapi dengan belajar itu enggak masuk. Ini perkara yang di luar dari kebiasaan manusia. Iya, muqaddimahnya. Qala yustadallu biha, yang didalilkan dengannya alal masruq, barang yang dicuri, au makani dhalli, atau tempat hilangnya hewan. Iya, hewan hilang, barang yang hilang dapat di mana? Dicari, bisa dilihat, bisa dia tahu. Kalau dia tahu kira-kira bagaimana? Itu saya bilang tadi. Ini perkara gaib pertama. Yang kedua, itu tidak ada berhubungan kecuali dengan syaitan. Ada syaitan. Iya, ada syaitan yang dia temani. Kalau wakila, maksudnya kalau musannif wakila al-arraf itu huwal kahin. Arraf itu sendiri adalah kahin, sama. Iya, wal kahin, dan kahin itu adalah, dia katakan apa itu kahin? Arraf. Apa itu arraf? Kahin. Kata apa itu kahin? Kahin itu qala huwal ladzi yukhbiru 'anil mughayyibat, dia mengkhabarkan tentang perkara gaib fil mustaqbal, ada apa yang terjadi di ke depan nanti, itu dari namanya kahin. Tapi melalui apa? Mustarikus sam', jelas syaitan, pencuri berita sudah lewat. Qala wakila alladzi yukhbiru amma fid dhamir, yang mengkhabarkan dari apa yang tersembunyi. Dia bisa tahu. Tapi kalau mengabarkan dari sembunyi dan dia ada korina, maka itu tidak masalah. Seperti Nabi SAW mengabarkan, ya kan? Mengabarkan sesuatu yang dibalik apa? Dibalik dari tiang itu, dibalik dari tembok itu, ada dalam hadis. Mengabarkan sesuatu, dia tahu. Qala rahimahullah taala, wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Taimiyah, al-arraf, kalau dia mentarif arraf itu ismun amun lil kahin, dia nama yang umum untuk kahin, wal munajjim, wal rummal, wa nahwihim, itu umum, masuk kahin, masuk munajjim, arraf itu arraf. Qala mimman yatakallam fi ma'rifatil umuri bihadil, dari orang-orang yang berkata pada pengetahuan perkara gaib dengan jalan seperti ini, itu namanya apa? Arraf. Mau kahin itu arraf, mau munajjim, mau rumal. Munajjim di sini apa? Ilmu ta'sir, ilmu ta'sir, bukan ilmu taisir. Karena munajjim ada dua, pelajari ilmu nujum itu ada dua, ada ilmu taisir, ini boleh, ada ilmu ta'sir. Qala rahimahullah ta'ala, wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad, Ibnu Abbas berkata pada kaum yang menulis abajad, wa yanzuruna fin nujum, kemudian dia melihat dan memperhatikan dari bintang itu. Dia tulis kemudian dicocokkan dengan bintang. Abajad. Abajad itu huruf-huruf. Yang ditulis secara tertib. Dengan pengetahuan masing-masing. Bagaimana dia tahu? Abjad hawiz hutti kalimun, dia katakan begitu. Ditulis begitu, abajad. Kalau dikatakan A, kalau nomor 1 apa? A. Nomor 2 ba. Nomor 3 jim. Nomor 4 dal. Nomor 5 ha. Nomor 6 waw. Nomor 7 zai. Kemudian begitu. Jadi dia tulis, kemudian cocokkan dengan bintang. Mempelajari ilmu seperti ini, menulis kemudian dia dengan ilmu perbintangannya dia bisa cocokkan. Maka ini kata Ibnu Abbas berkata pada satu kaum yang menulis tentang seperti ini,
dia tulis abjad, huruf-huruf abjad seperti ini, kemudian dia cocokkan dengan bintang. Kata beliau, ma'ura man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Saya tidak dilihat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan seperti ini bagiannya. Artinya apa? Dinafikan bagian untuknya. Orang yang menafikan begini, itu perkara besar. Ima dia meninggalkan dari kewajiban atau melakukan yang haram, atau bahkan dikatakan apa? Ini adalah sifat dari orang kafir yang dimana Allah menafikan untuknya, iya, malahu fil akhirati min khalaq. Banyak. Tidak ada untuknya di akhir bagian. Tidak ada. Kecuali apa? Neraka. Neraka. Seperti itu. Artinya orang yang seperti ini itu jatuh dalam dosa besar. Jatuh dalam dosa besar, mengkafirkan atau jatuh dalam hal yang menafikan kesempurnaan tauhid, kesempurnaan tauhid. Tapi adapun belajar abjad yang dibolehkan ada. Seperti dia untuk mengukur angka. Itu boleh disebutkan. Angka, jadi abjad A 1 sampai Z itu 10, ya kan? Kemudian dari nomor 20 sudah diganti jadi kaf, kalimun, kaf, lam, kaf 20, kemudian mim 30, kemudian nun 40. Jadi kalau dia mau 21, satunya tadi apa? Alif, kemudian 20 nya lam, berarti tulis alam, alif kemudian lam. Ini untuk nomor berapa? 21. Kalau dia mau 11, iya, dia kaf, Z kemudian 1, kemudian 23 atau 20, intinya seperti itu. Dia tulis ini nomor 10. Sama kita kalau huruf angka Romawi, ya, angka Romawi 10 itu berapa? X kan? Kalau mau 11 berapa? X1. Kalau mau 9, iya, ada X didoi oleh angka 1. Begitu. Untuk mengetahui angka, jadi tidak tulis lagi. Ya kan? Tidak jelas begitu. Tapi kalau mempelajari seperti ini untuk mengenal waktu tanggal lahir atau bulan, tanggal, tahun lahirnya, maka ini tidak masalah. Tapi kalau untuk mempelajarinya, menulis kemudian dicocokkan dengan bintang, dengan mengetahui perkara gaib, maka ini apa? Ancaman dari Nabi SAW, atau disebutkan oleh Ibnu Abbas, tidak dipandang untuk misal dari bagian, tidak ada bagiannya. Baik, selesai kita dari bab ini. Insyaallah kita akhirkan nanti di bab masailnya itu berikutnya. Setelah itu kita masuk di nusyrah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.